Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wa hadana ila tariqati sayyidil awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan taj'aluna minas su'ada wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu azkal azkiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa radiyallahu an syekhina wa qudwatina al-qutbil maktum bil abbas Ahmad Muhammad Tijani wa jami'i ahfadi khulafa muqaddami rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Faya ayuhal muslimun wal hadirun wal akhwan rahimakumullah, para asatid rahimakumullah, para ikhwan jamaah wazifah yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa berada dalam lindungan, bimbingan, rahmat, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di ahad sore kali ini kita bisa bertemu kembali untuk berzikir bersama, bersilaturahmi dan bermuzakarah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhoi oleh Allah SWT, diridhoi oleh Rasulullah dan guru kita Syekhuna Ahmad Muhammad Tijani radhiyallahu anhu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ikhwan rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada minggu yang lalu masih seputar syarat-syarat thariqah Tijaniyah al-qismur rabi', bagian yang keempat. Bagian yang pertama, kedua, ketiga sudah kita kupas. Kemudian sekarang masuk pada bagian yang keempat. Wa huwa syurutun muakkadatun wa adabun la yabtul wiradu tarikiha walakin yaqillu nuruhu. Syarat yang keempat ini adalah syarat-syarat yang dikuatkan, sangat dianjurkan. Dan syarat yang keempat ini, bagian yang keempat ini merupakan adab-adab zikir, di mana seorang murid Tijani, seorang ikhwan yang meninggalkannya tidak batal, zikirnya tidak batal, wiridnya. Akan tetapi yaqillu nuruhu, cahayanya berkurang. Cahaya zikirnya itu berkurang. Jadi zikirnya tidak batal, tetap sah, cuman nurnya itu berkurang. Tidak full nurnya. Apabila salah satu dari syarat yang bagian keempat ini tidak dipenuhi. Ya. Di sini ada 5 syarat. Pada bagian keempat ini ada 5 syarat. Jadi kelima syarat ini, ketika seseorang tidak memenuhinya, maka akan berkurang, nur zikirnya itu berkurang. Jadi tidak batal zikirnya, wiridnya tidak batal, tetap sah. Yang pertama, al-julusu, duduk. Ketika berzikir, duduk. Duduk yang terbaik, duduk yang enak bagi orang yang berzikir itu. Bisa duduk tawarruk, ataupun duduk bersila, ataupun duduk iftirash, terserah mau milih duduk yang mana, duduk yang gampang, yang enak bagi ahli zikir, karena kan terkadang orang kan berbeda-beda, karena terkadang kalau duduk tawarruk lama nanti tidak kuat, enak berzikir duduk bersila, pokoknya duduk. Fala yadkuruhu muttaji'an wala qa'iman illa li'udrin, maka seorang murid, seorang ikhwan tidak boleh membaca zikir yang wajib, lazimah, wazifah, hailala, begitu juga zikir-zikir ikhtiyar, dalam keadaan berbaring. Nanti tidak boleh membaca dalam keadaan berbaring ataupun dalam keadaan berdiri, illa li'udrin, kecuali karena ada uzur yang mengharuskan dia zikir berbaring. Tidak bisa duduk, sakit umpamanya, kalau duduk karena punya penyakit, maka terpaksa dia berbaring, itu beda, karena itu ada uzur. Dan juga tidak boleh berdiri, kecuali ada uzur ketika tidak mampu untuk duduk umpamanya.
tidak bisa duduk lama, terpaksa dia harus memakai kursi ataupun berdiri zikirnya, yaitu uzur. Fayasihu lahu dzikru walau masyian, maka sah bagi seorang murid untuk berzikir meskipun sambil berjalan dia. Kalau ada uzur sambil berjalan pun tidak apa-apa. Nah, di dalam kendaraan pun tidak apa-apa. Dia berzikir. Boleh dia berzikir sambil dalam kendaraan ketika berpergian, kemudian masuk waktu zikir, maka dia zikir dalam kendaraan lazima, ataupun mungkin ketika hadir Idul Hotmi umpamanya, dalam rombongan baca wazifah bareng di dalam bis ataupun di dalam mobil, boleh, tidak apa-apa. Yang penting jangan dibaca Jawharatul Kamalnya. Jawharatul Kamalnya diganti dengan sholat Fatih 20 kali. Nah, boleh. Boleh dengan berjamaah ataupun boleh dengan sendiri-sendiri ketika di dalam itu. Karena memang darurat itu. Jamaah pun ya boleh bareng-bareng situ. Kalau memungkinkan boleh. Nah, bisyarti dengan syarat ayyataharraza minan najasati ma'al imkani. Nah, dengan syarat dia menjaga dari najis. Boleh dia berzikir dalam keadaan berdiri ataupun sambil berjalan ataupun berbaring ketika ada uzur, tetapi dengan syarat dia menjaga dirinya dari najis, badannya atau tempatnya ataupun bajunya. Itu syarat yang pertama, yaitu duduk. Ketika seseorang tidak berzikir dalam keadaan duduk, tadi zikirnya tetap sah, akan tetapi berkurang, nurnya itu berkurang. Karena zikir itu ada anwar, cuman kita yang tidak melihat. Kalau kita dibuka hijabnya oleh Allah SWT, mungkin tempat kita berzikir penuh dengan cahaya anwar. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Nah, ketika zikir itu dilakukan tidak dalam keadaan duduk, nurnya itu cahayanya berkurang. Yang kedua, syarat yang kedua adalah istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat itu juga akan mengurangi cahaya ketika seseorang berzikir tidak menghadap kiblat. Zikirnya tetap sah. Nah, zikirnya tetap sah, mau menghadap kemana saja sah dia zikirnya. Nah, cuman nurnya berkurang. Illa li'udhrin, kecuali karena perjalanan. Kamu musafirin, seperti orang dalam keadaan musafir bepergian. La yastati istiqbalha, dia tidak bisa menghadap kiblat walau safaran qasir, walaupun perjalanan pendek, tidak harus perjalanan jauh. Perjalanan pendek dekat pun dia. Nah, kemudian dia mau baca zikirnya wirid di dalam perjalanan dalam kendaraan dan tidak menghadap kiblat, boleh dia. Nah, tetap sah zikirnya, akan tetapi itu berkurang. Nurnya itu berkurang. Yang ketiga, al-israr fil wirdi wahdahu. Memelankan suara ketika membaca wirid sendirian. Jadi jangan dikeraskan. Ketika membaca wirid sendirian, jangan dikeraskan, dipelankan suaranya. Ayyusmi'a nafsahu, sekiranya dia mendengarkan dirinya saja. Jangan terdengar orang lain, cukup dirinya, telinganya saja yang dengar. Wal yunsit li alfadz dzikir, dan hendaklah dia memperhatikan, mendengarkan lafaz-lafaz zikir itu, berusaha untuk diperhatikan. Diperhatikan. Itu juga untuk membantu supaya kita ketika zikir itu hudur dan khusyuk. Seandainya kita tidak bisa memaknai lafaznya, ya cukup kita memperhatikan lafaznya saja. Wa yajhar fil wazifah, dan dia mengeraskan suara ketika zikir wazifah, wal hailalati, dan hailala in kana fi jama'atin, jika dibaca dengan berjamaah. Kalau melakukan zikir wazifah karena ada uzur umpamanya, ataupun karena tertinggal, akhirnya dia zikir sendirian, maka jangan mengeraskan suara, dipelankan suaranya. Ataupun membaca hailalah, sudah lewat, ataupun dia ada uzur dalam perjalanan, hailalah sendiri, maka juga jangan dikeraskan, dipelankan. Pokoknya intinya zikir sendiri. Zikir sendiri, jangan mengeraskan suara. Harus dipelankan suaranya, sekiranya hanya dirinya saja yang mendengarkan. Ya, itu. Ketika dia mengeraskan suaranya pada waktu zikir sendiri, ini akan mengurangi nur zikir itu akan berkurang. Juga walaupun zikir sendiri, tetap seorang murid menjaga
adab dalam berzikir. Jangan zikir sambil usil tangannya megang ini, megang itu. Karena ketika kita zikir itu, bersama kita ada malaikat. Ada malaikat yang ikut berzikir. Itu salah satu keistimewaan para ikhwan Tijaniyah dalam kitab Bughyatul Mustafid. Nah, itu juga Syekh Muhammad Al-Albiyasai menyebutkan di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada salik murid Tijani. Allah setiap murid, setiap ikhwan itu Allah berikan 70.000 malaikat yang ikut berzikir sama dia. Setiap kali dia berzikir. Zikir apa saja, mau zikir wajib, zikir ikhtiyari, dia senantiasa bersama malaikat, 70.000 malaikat, dan zikirnya malaikat itu pahalanya untuk dia. Nah, itu untuk ikhwan. Itu salah satu keistimewaannya. Makanya ketika zikir hendaklah tetap dia menjaga adab dalam berzikir itu. Menghadirkan seakan-akan dia berzikir bersama malaikat. Ar-rabi, yang keempat istihdaru ma'ani zikir, menghadirkan makna-makna zikir mastata'a, semampunya. Bagi yang mampu untuk memaknai, maka hendaklah menghadirkan makna-makna zikir itu. Ma'tartil, disertai membaca zikir dengan tartil, jangan cepat-cepat. Wattina billahan, dan menjauhi kesalahan dalam baca. Jadi jangan cepat-cepat kalau zikir lazimah, jadi tidak jelas suara salat Fatihnya itu tidak jelas. Harusnya dengan tartil. Bacanya dengan tartil. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, tidak usah buru-buru. Zikir. Itu ketika zikir. Ataupun ketika membaca salawatnya salat Fatih juga, salat Fatihnya jangan terlalu tepat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wal khatim lima sabaq. Itu sedang-sedang gitu. Nasul haq bil haq wal hadi. Huruf-hurufnya tetap kelihatan semua. Jangan sampai tidak terlihat hurufnya kan, saking cepatnya itu jelas gitu. Nah, itu Jadi menghadirkan makna zikir semampunya, disertai membaca zikir itu dengan tartil dan menjauhi kesalahan dalam mengucapkan huruf. Jangan sampai salah. Karena memang Arab itu, bahasa Arab, salah sedikit aja maknanya berbeda jadinya. Terkadang salah harakat itu maknanya sudah berbeda, maka harus benar-benar kita membacanya harus benar-benar diperhatikan. Salah harakat, panjangnya kurang, ataupun titiknya salah, itu sudah maknanya sudah berbeda sudah. Maka harus diperhatikan. Ini yang keempat, menghadirkan makna zikir. Nah, ketika seorang tidak menghadirkan makna zikir, maka akan berkurang nurnya itu. Yang kelima, syarat yang terakhir dari bagian yang keempat ini, istihdaru surati Syekh radhiyallahu anhu, menghadirkan bentuk Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ini memang agak sulit ini. Terutama bagi kita pemula ini, menghadirkan seakan-akan di depan kita itu ada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wa a'zam minhu istihdaru suratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih besar, lebih agung lagi, lebih hebat lagi kalau bisa menghadirkan Nabi, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ada di hadapan kita. Nah, jadi berusaha untuk menghadirkan Syekh, supaya itu juga untuk membantu supaya kita zikir itu hati kita tidak kemana-mana. Ini ada Rasulullah, ini ada Syekh Ahmad Tijani di depan saya ini. Nah, jadi harus benar-benar fokus, jangan main-main zikirnya. Itu diantara hikmahnya itu. Fa inna dzalika yushghilul khayala anit tasawwuril batil. Karena hal itu menghadirkan Syekh Ahmad Tijani ketika berzikir atau menghadirkan Rasulullah itu akan menyibukkan kita dari berkhayal, menghayalkan gambaran-gambaran yang batil, menghayalkan hal-hal yang batil. Orang-orang seperti kita ini kan ketika zikir, sholat itu banyak hal yang masuk itu. Terkadang yang tidak kita sadari, tapi kalau ketika zikir, sholat itu masuk itu. Apa yang kita lihat itu kadang-kadang masuk. Ingat pasar lah, ingat di rumah, ingat ini, ingat itu, macam-macam ingatnya. Nah, itu yang kita berusaha untuk menghilangkan sedikit demi sedikit itu. Apalagi orang
Di akhir zaman itu khusyuk, hudur itu sesuatu yang langka, susah sekali. Nah, makanya kata dalam satu makalah Imam Ghazali, ketika seseorang itu sudah mengerti apa yang dia baca, mengerti apa yang dia baca itu sudah dianggap khusyuk sudah untuk ukuran orang akhir zaman ini. Jadi mengerti apa yang dia baca, dia tahu apa yang dia baca itu. Terkadang kan orang sholat dia baca tapi tidak tahu baca apa. Nah, baca Fatihah tidak sadar dia sedang baca Fatihah, ngikut aja. Kadang-kadang ada sampai seperti itu. Nah, sehingga kadang lupa rakaatnya, lupa. Tasyahud awal kok baca Fatihah, lagi tasyahud kok malah bacanya Fatihah. Itu kan saking pikiran itu kemana-mana itu. Wa yajma' al-fikra fala yashittu fi ma la fa'idata fiha. Kemudian dia bisa dengan menghadirkan Rasulullah atau menghadirkan Syekh Ahmad Tijani, dia bisa memfokuskan pikirannya sehingga pikirannya itu tidak bercerai-berai, bercabang-cabang kemana-mana, memikirkan sesuatu yang tidak ada faedah dan tidak ada manfaatnya. Itu di antara hikmah menghadirkan Syekh Ahmad Tijani. Kalau mungkin kita bertanya bagaimana cara menghadirkannya, tidak pernah lihat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, maka hadirkan cucunya yang pernah datang, yang pernah kita lihat, seakan-akan itu adalah Syekh Ahmad Tijani. Kita bayangkan seakan-akan itu cucunya itu adalah gambaran Syekh Ahmad Tijani. Kalau kita tidak bisa membayangkan Syekh Ahmad Tijani, ya yang kita tahu, yang kita kenal, ataupun ya sifat-sifat yang kita pernah tahu, pelajari sifat-sifat beliau, ataupun kita bayangkan seakan-akan cahaya saja, hadapan cahaya Syekh Ahmad Tijani di hadapan kita, semampu kita sudah menghadirkan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wa dzikru ma yu'rab min kamalihima mad'atun lil iktida'i bihima, dan menyebutkan sesuatu yang dikenal dari kesempurnaan keduanya, dari kesempurnaan Syekh Ahmad Tijani, dari kesempurnaan Rasulullah, menyebutkan itu faktor pendorong untuk mengikuti keduanya. Nah, ketika kita diceritakan tentang Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, perjuangan Rasulullah, tentang Syekh Ahmad Tijani, bagaimana akhlaknya Syekh Ahmad Tijani, itu menyebutkan tentang sejarah mereka, itu akan mendorong kita untuk bisa mengikuti jejak mereka. Maka pentingnya kita membicarakan guru kita, membicarakan Rasulullah, itu diantara faedah kita kumpul baca manaqib, kumpul baca maulid. Itu bukan hanya sekedar kumpul baca toh, tapi dengan harapan bisa mengambil, mengikuti manaqib orang yang kita baca itu, akhlak mereka, perjuangan mereka. Dan ketika baca maulid kita bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah. Kan di dalamnya kan sejarah-sejarahnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Itu diantara tujuan kita membaca maulid tersebut. Wa fi dzalika aidan tarwidu nafsihi 'ala ta'addubi ma'ahuma. Dalam hal itu juga, dalam menghadirkan Syekh Ahmad Tijani ataupun menghadirkan Rasulullah ketika berzikir, itu untuk melatih diri kita. Melatih diri untuk beradab, berhadap terhadap guru kita Syekh Ahmad Tijani dan juga terhadap Rasulullah. Ini kita lagi berzikir, di depan kita ada Rasulullah, ada Syekh Ahmad Tijani. Bagaimana adab kita berzikir? Ketika kita wazifah tadi, namanya kita yakini bahwasanya Rasulullah hadir. Maka bagaimana adab kita? Jangan sampai kita berzikir toleh sana, toleh sini, lihat sana, lihat, berarti kan kurang adab. Ada Rasulullah umpamanya, ataupun zikir kok sampai main HP zikir, zikir kok sambil dolan HP, hailala, wazifah kan sampai main HP ini. Ya sah zikirnya, tapi cuman suul adab namanya ini. Kurang adab. Zikir kok sambil dolanan istilahnya. Harusnya dia berusaha untuk bagaimana supaya bisa fokus, bisa hadir, bukan malah main-main. Itu. Jadi untuk melatih diri beradab terhadap Rasulullah dan Syekh Ahmad Tijani, hatta ka'annahu mu'asirun lahuma hadirun baina aydihima, sehingga seorang murid tadi, seorang akhwan merasa seakan-akan ini Rasulullah, Syekh Ahmad Tijani ini hidup sezaman dengan dia. Ada seakan-akan dia Rasulullah, Syekh Ahmad Tijani berada di hadapannya, lagi duduk mengawasi dia sedang zikir, lagi memberikan madat anwar kepadanya. Ketika membayangkan seakan-akan seperti itu. Itu
Wa fihi rabtul qalbi bihima liyasta'idda likamalil ittisal bihadratihima. Di dalam menghadirkan Syekh Ahmad Tijani, menghadirkan Rasulullah, itu juga salah satu untuk mengikat hati kita kepada dengan hati rohnya Syekh Ahmad Tijani dan rohnya Rasulullah, supaya hati kita itu nyambung terus. Nah, kita merasakan kehadiran keduanya, liyasta'id, dan supaya si murid tadi yang berzikir tadi, yang menghadirkan Syekh atau menghadirkan Rasulullah, agar dia siap di kamalil ittisal, untuk hubungan sempurna, untuk sempurnanya hubungan di hadrahnya di hadrah keduanya, di hadrah Syekh Tijani dan di hadrah Rasulullah, supaya sempurna itu. Nah, untuk menuju kesempurnaan otomatis butuh proses pelan. Ya, masing-masing kekuatan itu sesuai dengan kekuatan yang telah diberikan oleh Allah. Masing-masing kan beda-beda, ya. Orangnya berbeda, kekuatan berbeda-beda, seperti yang sudah dianugerahkan, ya, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ijtima' ar-ruhani bihima wa huwal maqsud, dan ngumpul secara roh dengan keduanya. Ngumpul secara rohani, ngumpul dengan Syekh Ahmad Tijani, ngumpul dengan Rasul, dan itulah yang dituju. Nah, itu yang kita inginkan, supaya roh kita ini senantiasa itu bersambung dengan rohnya Rasulullah, dengan rohnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dengan zikir-zikir yang kita baca, kita hadirkan guru kita Syekh Ahmad Tijani, kita hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan mereka hadir di hadapan kita ketika kita berzikir, itu dalam rangka supaya roh kita bisa berkumpul, menyatu dan nyambung dengan mereka. Nah, istilahnya percikan-percikan anwar, fuyudat dari guru kita Syekh Ahmad Tijani dan Rasulullah itu akan menempel, menyirami di diri kita, sehingga membuat hati kita itu tenang, tentram, dan juga mungkin akan bisa mencapai makam khusyuk, khudur, dan tidak ingat kecuali Allah SWT. Tidak ada yang mustahil kalau Allah menghendaki. Walaupun kita orang awam seperti ini, ya, yang maksiat banyak, tapi tidak ada yang mustahil. Makanya Ibn Atta As-Sakandari dalam sebuah makalahnya beliau mengatakan, jangan engkau berhenti berzikir karena merasa tidak khusyuk, tidak khudur ketika berzikir. Wah, zikir tidak khusyuk juga percuma kayaknya berzikir. Jangan, terus berzikir walaupun kamu tidak khusyuk, karena kamu berzikir dalam keadaan tidak khudur, tidak khusyuk jauh lebih baik dari tidak berzikir. Barangkali ketika engkau berusaha berzikir walaupun tidak khusyuk, tidak khudur, kamu terus berzikir, nanti Allah melihat, oh, kayak orang ini kok semangat sungguh-sungguh, terus akan ditarik sedikit demi sedikit oleh Allah SWT. Dari tidak khudur, tidak khusyuk menjadi khusyuk, menjadi khudur. Dari masih ingat kepada selain Allah menjadi tidak ingat kecuali Allah. Hanya ingat Allah saja. Hilang semuanya, tidak ingat apa-apa kecuali Allah. Dan di akhir Syekh bin Atta As-Sakandari mengatakan, dan Allah Maha berkuasa, dan itu tidak sulit bagi Allah kalau Allah menghendaki. Ya, semuanya tergantung kesemangatan kita. Bagaimana semangat kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT, nanti sedikit demi sedikit akan Allah tarik. Kita akan masuk ke hadrahnya. Karena Allah Maha melihat. Kita yakin Allah Maha melihat kesungguhan kita. Nanti Allah akan memasukkan hambanya ke hadrahnya sesuai dengan kesemangatan hamba tersebut, kesungguhan dan kesemangatannya. Maka hendaklah kita terus semangat berusaha meskipun kita masih belum bisa khusyuk, khudur sempurna ketika berzikir. Wa hadzal istihdar bidayatuhu wa la yazalul murid yatalaqqa hatta yasila ilaihi. Menghadirkan guru Syekh Ahmad Tijani, Rasulullah itu awalnya, permulaan. Dan si murid akan terus naik sampai benar-benar dia sampai kepada Syekh Ahmad Tijani, sampai kepada Rasulullah, sehingga nanti bisa bertemu secara gaza. Kalau sudah nyambung itu akan ditemui sendiri, didatangi sendiri oleh Syekh Ahmad Tijani dan Rasulullah. Kalau sudah naik itu bermula dari awalnya berusaha menghadirkan, seakan-akan
Rasulullah atau Syekh Ahmad Tijani ada di hadapan kita. Walaupun kita tidak bisa merasakan apalagi melihat, tapi berusaha untuk menghadirkan saja sehingga kita berzikir dalam dengan adab, dengan sopan. Nah, nanti akan terus naik sampai bisa sampai kepadanya dan juga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan setiap murid, setiap salik, yaitu bisa sampai ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang keempat, 5 syarat yang dikuatkan, dianjurkan. Dan ketika seorang yang berzikir meninggalkannya, seorang murid Tijani meninggalkannya, zikirnya tidak batal, akan tetapi cahayanya berkurang.